Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang rekan-rekan. Saya tahu untuk pertemuan kita dalam asinkronus juga mungkin Anda akan akses siang atau kapanpun. Tetapi insya Allah saya akan posting video yang pertama ini. Bagi saya juga experience of making video ya untuk mata kuliah, dan semoga ini menjadi awal yang bagus untuk recordingnya. Sebagaimana yang minggu lalu sudah kita pelajari sedikit mengenai introduction mata kuliah strategic studies. Ini adalah topik yang pertama ya, setelah tentu minggu lalu kita mempelajari tentang grand strategi ya, jadi kita akan banyak membicarakan masalah strategi-strategi yang berhubungan erat dengan keilmuan hubungan internasional. Nah, tentu kita akan awali dalam pertemuan yang kedua ini dengan sebuah judul yang agak sedikit berat, tetapi tidak sebenarnya berat ya. Dan saya kira ini sudah menjadi makanan keseharian lah bagi teman-teman yang belajar tentang hubungan internasional. Jadi why war atau why nation state go to war gitu ya. Jadi teman-teman di HI itu kan belajarnya selalu tentang bagaimana perang dan bagaimana mengakhiri perang untuk mencapai perdamaian begitu. Nah, inilah yang akan dalam studi strategi yang pertemuan kedua ini kita akan mempelajari mengapa negara itu berperang dan penyebab-penyebab apa mereka itu berperang. Nah, itu ada hipotesa-hipotesa terhadap mengapa ya perang itu terjadi, mengapa policy maker ya, pengambil keputusan, tentu dia adalah kepala-kepala negara itu, baik pada zaman dulu ya ketika sebelum Perang Dunia I maupun di antara Perang Dunia I ke Perang Dunia II, atau setelah Perang Dunia II dalam Perang Dingin ya, sampai kemudian Perang Dingin berakhir ya sampai pada saat ini. Jadi tentu ada persepsi-persepsi gitu yang selalu dipunyai oleh setiap kepala negara gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nanti ada sedikit tugas bagi Anda tentang persepsi dan mispersepsi ya, hipotesa terhadap mispersepsi. Tentu dalam konteks mispersepsi ini yang mengedepan, karena dari mispersepsi itulah ya terjadinya perang, terjadinya konflik ya, terjadinya bisa jadi kejahatan gitu ya. Tetapi orang tidak akan bisa mispersepsi ya, tidak akan salah anggapan ketika mereka tidak mempunyai anggapan ya, ketika mereka tidak mempunyai persepsi. Jadi mispersepsi selalu ada karena ada persepsi. Nah, itu nanti kita akan coba studi ya, hipotesanya itu apa gitu. Oke, jadi this is our next topic ya, why nation state go to war and what is the hypothesis ya, of the misperception gitu. Nah, ini slide yang kedua ini ya, ini menjawab dari judul yang pertama tadi yang atas ya, why do nation state go to war ya, mengapa sih negara itu berperang gitu. Ini ada dua slide yang saya berikan pada Anda, ada di sisi kanan dan sisi kiri. Satu slide tetapi ada dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri. Di sisi kanan itu Anda bisa membaca causes of World War I ya, penyebab terjadinya Perang Dunia I ya. Jadi kita semua telah memahami ketika Perang Dunia I terjadi itu ya, lebih banyak di dunia belahan Eropa ya pada saat itu ya. Tetapi tetap saja disebut sebagai sebuah Perang Dunia I
Ya, meskipun sebenarnya yang banyak berperang dan yang terlibat di dalam perang pada saat itu ya negara-negara di Eropa sebenarnya, ya tidak keluar dari sana gitu. Nah, penyebab di antara dari mengapa Perang Dunia Satu itu meletus, ya Anda bisa melihat di situ ya ada nasionalisme, ya ada masalah nasionalisme, ya kebanggaan terhadap kebangsaannya masing-masing, ya kebangsaan orang Perancis, kebangsaan orang Jerman, kebangsaan orang Belanda, orang orang Belgia, Spanyol gitu ya, dan lain-lain yang ada di benua Eropa itulah gitu. Nah, itu menjadi sebuah penyebab juga. Jadi pride of nationalism, ya kebanggaan yang tentu terlalu ya. Jadi sekarang istilahnya kalau sudah di apa eh, zaman milenial kayak kita begini, oh kayak Anda kali ya. Saya zamannya udah kolonial. Jadi di zaman milenial seperti Anda itu istilahnya sudah ultra gitu ya, ultra nasionalisme. Jadi kebanggaan terhadap nasionalisme yang begitu berlebihan ya ultra tadi. Nah, itu bisa menyebabkan sebuah mispersepsi gitu. Nah, penyebab yang lain apa? Ada changes to the power structure of Europe. Nah, ini ada perubahan pada saat itu ya pada tahun abad 19-an ya 1800 sekian 25 sampai 30 kalau tidak salah ya atau sekitar sudah dekat dengan 1900-an lah itu ya. Adanya perubahan struktur ya, power, kekuatan itu ya, terutama Jerman. Kemudian ada arm race ya, ada perlombaan senjata. Ya, saya kira sampai sekarang pun masih ya, mungkin tidak secanggih saat ini ya, arm race itu dibanding pada saat itu ya, pada saat Perang Dunia I. Kemudian ada alliance system ya, sistem aliansi. Jadi negara ini sangat menarik. Saya nggak tahu nanti dalam pertemuan keberapa, ketiga atau keempat, kita juga mempelajari tentang aliansi. Ya, nah bagaimana dunia itu atau negara itu beraliansi. Yaitu sebenarnya juga sejak sebelum Perang Dunia I, aliansi dari satu negara ke negara lain itu juga ternyata sudah terjadi. Dan itu pula yang menyebabkan adanya perang itu ya. Kemudian ada regional tension ya, ada tekanan-tekanan regional. Nah, mungkin ini berkenaan juga dengan masalah perekonomian ya. Jadi situasi itu memaksa negara-negara tertentu untuk kemudian mereka apa itu ya, saling menduduki ya, saling dalam tanda kutip menjajah gitu. Nah, kemudian imperial ambition, ini terlalu subjektif ya. Dalam artian subjektif maksudnya adalah dulu di dalam apa namanya itu coba saya geser ke atas. Di dalam sistem kerajaan-kerajaan terutama yang di Eropa itu kan memang ada selalu begitu ya, ambisi-ambisi raja. Ya, Anda bisa melihat misalkan King Henry yang keberapa itu ya, itu begitu ambisius gitu, sebuah raja yang ambisius. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan dan itu pula ya waktu Perang Dunia I itu menjadi penyebab adanya perang itu. Nah, pernah juga saya jelaskan di pertemuan yang lalu, ketika negara itu berperang ya tidak selalu mereka itu terus berperang. Mereka juga berpikir bagaimana mengakhiri perang dan menciptakan perdamaian begitu ya. Maka itulah kemudian kesadaran itu ya menimbulkan adanya sebuah kesepakatan, itulah lahirnya LBB ya, Lembaga Bangsa-Bangsa ya, atau maaf Liga Bangsa-Bangsa ya. Nah, lembaga itu dibentuk untuk menciptakan perdamaian, tentu dalam konteks bagaimana menjaga penyebab-penyebab perang itu ya, terutama Perang Dunia I itu tidak terjadi lagi, sehingga nanti ketika sudah damai ya tidak ada perang lagi begitu ya. Tapi apa lantas ternyata pecah juga Perang Dunia II ya. Anda bisa lihat di dalam slide yang sisi kiri itu,
causes of World War II. Penyebab-penyebab dari Perang Dunia II. Jadi Anda bisa membayangkan ketika sudah negara-negara berperang, ya, kemudian mereka mencapai sebuah kesepakatan untuk damai, terjadilah perdamaian, dibentuklah sebuah lembaga, itulah Liga Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian itu, pun toh ternyata terjadi perang, gitu ya. Nah, saya tidak perlu mendiskusikan secara detail penyebab dari Perang Dunia II ini. Anda bisa membacanya dalam teks yang saya quote di sini ya, sangat sangat singkat ya, satu paragraf ini. Yang jelas masih tetap ada masalah ekonomi ya. Anda bisa melihat di kalimat ketiga dari bawah itu, the worldwide economic depression ya, itu menjadi penyebab juga ya, dan tentu sebagai akibat ya dari peperangan itu. Ternyata arms race juga ada ya, bahkan dia lebih menspesifik apa itu the rise of militarisms in Germany and Japan ya. Ini lebih meluas memang Perang Dunia II itu, dia tidak hanya terjadi di Eropa tapi juga di Asia, di Amerika ya. Nah, saya pernah meminta Anda untuk menonton Pearl Harbor, nanti juga film Hollywood itu yang tentang apa itu, penyerangan kapal induk Amerika ya di sekitar perairan Hawaii ya, Honolulu. Nah, itu saat Perang Dunia II itu ya. Oke, jadi itulah sebagai gambaran sedikit ya mengapa negara itu berperang, why do nation state go to war, mengapa negara bangsa itu pergi berperang ya atau melakukan peperangan. Itu Anda bisa melihat dalam dua bagian dalam slide ini dari penyebab-penyebab terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Begitu. Nah, apa hubungannya Pak dengan masalah persepsi dan mispersepsi? Nah, kesemua ini, penyebab-penyebab ini, baik misalkan di World War I itu ada nationalism, changing to the power structure of Europe, arms race, alliance system, regional tension, imperial ambition. Kemudian di Perang Dunia II itu ada worldwide economic depression, value of appeasement ya, kegagalan terhadap apa itu appeasement itu, peredaan gitu ya. Ya tentu ini hubungannya lagi-lagi dengan masalah senjata yang tidak bisa diredakan gitu ya. Nah, juga masalah bangkitnya militarisme di Jerman dan di Jepang itu. Nah, itu penyebab-penyebabnya itu. Nah, penyebab itu karena adanya persepsi dan mispersepsi ya dari para pemimpin negaranya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Hipotesa-hipotesa tentang mispersepsi itu ada jurnalnya ini ya, Robert Jervis. Nanti saya akan juga attach atau saya lampirkan di apa namanya itu, di e-learning Anda ya, dari keseluruhan jurnal kayaknya ini ya, saya yakin ini jurnal, tidak buku, jadi Anda tidak terlalu jangan terlalu khawatir apa waduh jajar Pak Wahid membaca seluruh buku, tidak ya. Mungkin ini hanya beberapa lembar dari jurnal yang tentang hypothesis on misperception Robert Jervis. Nah, ini menariknya begini rekan-rekan sekalian. Ya. Ini karena tidak tidak sinkronus ya. Nanti kalau Anda tidak paham tentang apa atau kurang jelas dari apa yang saya jelaskan, nanti Anda menuliskannya ya di dalam forum kita, forum di di dalam e-learning nanti. Jadi hipotesa tentang mispersepsi di dalam studi strategi itu diibaratkan sebuah drama gitu ya, sebuah sandiwara ya, tetapi sandiwara ini bukan
dalam konteks sandiwara yang pertunjukan gitu ya. Maksudnya pertunjukan itu sandiwara seni gitu ya. Tetapi ini eh, apa ya, sedikit saya plesetkan ya, nyanyiannya siapa itu, God Bless itu ya, dunia ini adalah panggung sandiwara. Tapi maksud saya bahwa dunia ini memang di dalam konteks hubungan internasional itu kan sebuah situasi yang anarki ya, teori siapa itu saya lupa gitu ya. Mengapa dunia itu dalam sebuah teori itu disebut anarki? Karena negara itu selalu mempunyai persepsi terhadap negara lain ya, apakah negara itu akan menjadi sebuah ancaman atau negara itu akan menjadi sebuah sahabat ya, atau aliansi tadi itu. Nah, itulah yang dimaksudkan ya dalam konteks hipotesis mispersepsi itu dari situ ya. Maksudnya ketika sebuah negara ya, kalau di sini ini diibaratkan sebagai sebuah aktor ya, in determining how he will behave. Ini misalkan negara itu diibaratkan seorang aktor itu, di dalam menentukan bagaimana seorang aktor itu akan berperilaku ya. An actor must try to predict. Seorang aktor itu harus mencoba untuk memprediksi ya, untuk mengira-ngira how others, bagaimana aktor-aktor yang lain itu will act ya, akan berbuat, akan bertindak, and how their action, dan bagaimana tindakan-tindakan mereka atau aksi mereka itu will affect his values, akan mempengaruhi atau akan berakibat pada nilai dia, begitu ya. Atau mudahnya begini, saya ini seorang dosen ya, saya aktor ya, aktor dosen, bukan aktor bintang film. Nah, sebagai seorang dosen ya, saya memprediksi saya akan memberikan pelajaran tentang hipotesis, saya memberikan mata kuliah bab kedua tentang hipotesis on misperception. Saya memprediksi apakah mahasiswa-mahasiswa saya itu nanti akan memahami. Nah, kata-kata memahami itu nanti akan bisa dilihat ketika misalkan kita sinkronus itu, bagaimana Anda memberi reaksi terhadap apa yang saya sampaikan, begitu ya. Dan kemudian ketika Anda memberikan reaksi terhadap apa yang saya sampaikan itu, maka saya akan berpikir bagaimana reaksi itu memberikan nilai pada saya, gitu ya. Ketika itu sebuah aktor. Nah, negara pun sebenarnya aktor. Jadi taruhlah kita ini Indonesia ya, sebuah negara, kita itu akan melihat Australia misalkan ya, maka Indonesia akan memprediksi Australia itu seperti apa kira-kira ekonominya, politiknya seperti apa ya, militer, kekuatan militernya seperti apa, kekuatan sosial budaya politik seperti apa, itu akan selalu diprediksi ya. Nah, itulah yang kemudian dalam konteks ketika seorang kepala negara dan jajarannya, berarti pemerintahan itu, the government itu, itulah dia membuat persepsi ya. Ketika dia mempredik, to predict itu artinya to perceive ya, dia itu mempersepsi gitu. Nah, persoalannya ketika persepsi sebuah negara terhadap negara lain itu salah ya, maka terjadilah mispersepsi. Nah, mengapa judul ini hypothesis on misperception? Ketika mispersepsi itu terjadi, maka itulah problem. Begitu ya. Jadi yang penting itu bukan persepsinya ya, tetapi ketika persepsi itu salah ya, that is what we call misperception ya. The wrong perception is misperception. Jadi ketika mispersepsi itulah yang akan menjadi bahaya, begitu ya.
Nah, selanjutnya Anda bisa membaca di paragraf yang kedua itu, tapi secara keseluruhan sebagai overview dari hipotesa tentang mispersepsi itu adalah perumpamaan tadi, gitu ya. Oke, setelah itu ini hipotesa yang ada minimal 2 hipotesa yang akan saya sampaikan berdasarkan dari bukunya Robert Jervis ini tadi, yang tentu ketika hipotesa ini diberikan, Anda secara instan ya, Anda di saat yang sama juga berpikir mengenai strateginya gitu ya. Jadi mengapa itu kemudian kok kita bahas di dalam studi strategic studies ini, ya karena kita memang harus memikirkan strategi-strategi apa kemudian ketika sebuah mispersepsi itu terjadi gitu. Nah, hipotesa pertama apa? Decision makers ya, para pembuat keputusan itu tend to fit incoming information into their existing theories and image. Inilah yang sangat penting ya rekan-rekan sekalian. Jadi betapa pentingnya seorang kepala negara itu, presiden kah, perdana menteri kah gitu ya, atau jabatan-jabatan lain yang serupa kita tidak tahu dalam peristilahan ya, negara-negara tertentu, tapi intinya presiden atau perdana menteri dia harus seorang yang pintar ya, dia seorang yang harus smart ya, dan dia harus mempunyai sebanyak mungkin informasi ya, apapun ya, tentang apapun ya, karena pengelola negara itu masya Allah luar biasa itu ya, tidak apalagi negara-negara yang besar gitu ya, dengan wilayah yang sangat luas, dengan penduduk yang sangat padat gitu, itu semakin kompleks tentu gitu ya, sehingga fit incoming information ya, jadi menyatukan, menyeluruhkan gitu ya, informasi-informasi yang datang itu memang harus betul-betul harus betul-betul fit gitu ya, harus betul-betul pas gitu. Nah, syukur-syukur kemudian misalkan memang menggunakan sebuah pendekatan yang bagus ya, dalam konteks pendekatan ini ada teori-teorinya gitu. Nah, pernah beberapa kali saya sampaikan ke kakak-kakak kelas Anda yang pernah saya ajar itu, dalam hubungan internasional ya, dalam teori HI itu negara itu memang aktor yang rasional ya, negara adalah rational actor. Jadi aktor yang paling rasional. Bahkan ketika pun misalkan sebuah negara itu melakukan abuses, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, terutama pelanggaran hak asasi, itu. Tapi dalam konteks sebagai negara, ya, itu tetap dihitung sebagai sebuah rasionalitas, gitu. Cuman kemudian karena oleh para pemimpinnya gitu ya, tentu ada kepentingan politik yang lainnya misalkan, maka mereka kadang bertindak irasional itu. Oke, indeed, sungguh their theories and images play a large part in determining what they notice ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, tentu ketika mereka itu dengan pendekatan ya, teori-teori yang bagus ya, informasi yang cukup ya, maka keputusan-keputusannya pun ya, atau apa namanya itu, kebijakan-kebijakannya pun ya, dia akan sangat bagus gitu ya. In other word ya, dalam kata lain, actors tend to perceive what they expect ya, biasanya seperti itu. Aktor itu cenderung untuk mempersepsi ya apa yang mereka harapkan gitu. Ya, tentu misalkan ini ya, secara umum sebuah negara bahkan ketika mereka itu dalam situasi yang sangat, mohon maaf saya katakan seperti Orde Baru gitu ya, yang sangat undemokratik gitu ya, diktator misalkan ya, tetap saja bahwa negara itu berkeinginan, bermaksud untuk mensejahterakan rakyatnya itu.
Nah, ini yang disebut dalam kalimat ini what they expect gitu. Apa yang negara itu inginkan, apa yang negara itu harapkan ya. Jadi nggak mungkin ada negara itu kok ingin rakyatnya sengsara, kemudian negaranya itu berantakan. No, nggak mungkin itu. Ya meskipun pemimpinnya itu bertangan besi misalkan ya, atau contoh fakta misalkan ya, kalau kita bisa betul-betul membenarkan itu ya, misalkan North Korea ya, Korea Utara itu yang kita anggap sebagai sebuah negara yang tertutup, berhaluan komunis dan macam-macam, itu tetap saja itu mereka ingin agar rakyatnya itu menjadi sejahtera gitu ya, dalam konteks pemikiran para decision makernya itu. Nah, lantas kenapa kemudian ketika hipotesa bahwa harus ada ya informasi yang cukup dan yang banyak gitu, kemudian tentu kalau didukung dengan pendekatan teori akan lebih bagus, kemudian aktor-aktornya ya, presiden maupun perdana menterinya tentu mengharapkan bahwa rakyat dan negaranya itu sejahtera gitu. Nah, terus bagaimana mengembangkannya kalau mereka sudah mempunyai ekspektasi semacam itu? Nah, kalau berdasarkan teori, ya, a theory will have greater impact on an actor interpretation of data. Ya, kemudian kalau memang betul-betul itu sebuah pemerintahannya itu ya membuat penafsiran dari data, kan tentu lah ya, namanya negara itu tahu berapa jumlah penduduknya, berapa income per kapitanya, berapa yang dipakai untuk pembangunan dan lain sebagainya. Itu tentu seburuk dan sekecil apapun negara, dia pasti punya seperti itu gitu ya. Nah, itu harus betul-betul diteorikan, itu betul-betul harus dilakukan secara akademis gitu ya. Nah, apa kemudian kalau betul-betul dilakukan secara akademis, the greater the ambiguity of the data and the higher of degree of confidence with which the actor hold the theory. Jadi semakin dia ada kalau ada ambiguitas data yang lebih besar, maksudnya ambiguitas data itu data-data yang tidak menentu gitu, yang ambigu ya, yang kurang begitu jelas gitu. Nah, kalau semakin banyak data yang ambigu itu, ya akan semakin tinggi level atau derajat keyakinan terhadap the higher degree of confidence with which the actor hold the theory. Jadi semakin dia yakin, tapi dalam konteks keyakinannya itu dijadikan sebuah kebijakan apa tidak, begitu ya. Atau dalam bahasa sederhananya, ketika kepastian-kepastian ya, ketika persepsi-persepsi ya, itu banyak didukung oleh data-data yang bagus, didukung oleh informasi-informasi yang bagus, maka level keyakinan ya para pengambil keputusan itu, presiden, perdana menteri dan para pejabat-pejabatnya itu, dia akan menjadi lebih yakin, begitu ya. Nah, ini tentu kalau misalkan kita ambil contoh pada negara kita, misalkan ya, di mana kita sekarang menghadapi COVID, ya tentu pemerintah itu yakin ya tentang data-data masalah virus ini ya, kemudian ketersediaan vaksin dan lain-lain, bagaimana untuk mengakhiri ya dari terjangkitnya virus itu ke masyarakat. Nah, itu semuanya tentu sudah ada pengolahan data-datanya. Nah, itu hipotesa yang pertama. Jadi kecenderungan perlunya informasi, perlunya data, bagaimana kemudian mengolah ya, dan kemudian dari olahan data dan informasi itu menjadi sebuah keyakinan ya, menjadi sebuah confidence ya terhadap
eh, pengambil keputusan, tentu kemudian karena kita berbicara tentang aktor, ya negara itu gitu ya menjadi sangat confidence. Oke, itu hipotesa yang pertama. Hipotesa yang kedua ya yang berkenaan dengan masalah persepsi dan mispersepsi ini adalah ini lebih akademis ya. Mungkin ini cocok bagi Anda yang nanti ketika sudah menyelesaikan perkuliahan. Oh, ini udah cukup panjang juga sebenarnya ya, sudah 30 menit nggak apa-apa. Akademik minimal 10 menit. Oke, hipotesa yang kedua, scholar and decision makers ya. Ini pentingnya mengapa di dalam sebuah pemerintahan itu perlu ada orang-orang yang pinter, orang-orang yang smart, orang-orang yang dan kita punya banyak ya, masa Indonesia ini. Oke, scholar and decision makers ya, para cerdik cendekia dan pengambil keputusan itu up to err ya. Up to err itu cenderung untuk error itu dari kata error gitu. Jadi cenderung mereka itu cenderung untuk salah ya, by being too wedded to the established view and too close to the new information ya. Mengapa mereka itu cenderung salah? Karena mereka itu terlalu terpaku ya, too wedded to the established view, terlalu terpaku dengan pandangan yang sudah established, yang sudah nampak, yang sudah mewujud gitu ya. And too close to new information, dan terlalu dekat ya atau terlalu sangat mempercayai kepada new information. Ini kan menjadi sesuatu yang lumrah ya. Artinya ketika kita itu menghadapi sebuah persoalan gitu, tentu yang akan kita anggap ya akan bisa membantu kita membuat solusi terhadap persoalan itu kan hal-hal yang sifatnya sudah mewujud ya. Atau kemudian ketika ada informasi yang baru itulah yang kemudian dianggap paling gitu. Nah, justru dua hal itulah yang menyebabkan kecenderungan salah. Begitu. Menurut hipotesis yang kedua ini. Jadi kalau kita itu terlalu terpaku dengan hal yang sudah ada, hal yang sudah mewujud, hal yang sudah kalau saya sering mengatakannya business as usual ya dari tahun lalu seperti ini, 2 tahun yang lalu juga seperti itu, 5 tahun yang lalu seperti itu, tahun depan kok ya seperti itu lagi. Ya, itu maksudnya too wedded to the established view gitu ya. Makanya kita sering kemudian diminta untuk berpikir yang out of the box gitu ya, new challenges ya seperti itu gitu. Nah, atau ini lebih singkatnya lagi, as opposed to being too willing to alter their theories ya. Ya, atau malah mereka itu sering melawan gitu ya terhadap teori-teori yang sebenarnya dia sendiri ya, para scholar itu bisa untuk diambil gitu. Nah, lucunya inilah yang kemudian nanti bisa menimbulkan persepsi ini sangat menarik. Anda nanti terjemahkan melalui Google Translate aja kemudian pahami ya, terutama di bidang politiknya. In politics of course this is often necessary. Kalau di masalah politik, hipotesis yang kedua ini, seperti yang kedua ini ini sering kali dipakai gitu ya. Itulah yang kemudian mohon maaf ya tidak ada hubungan apa-apa ya saya dengan wacana-wacana ini. Ya ini wacana pencitraan. Jadi pencitraan itu adalah sebenarnya merupakan sebuah persepsi ya yang banyak sekali menimbulkan mispersepsi. Itu mau tidak mau ya. Itu akan terjadi seperti itu. Ya. Karena apa? Ya namanya juga pencitraan, itu kan sesuatu yang dikarang-karang. Sesuatu yang dibuat-buat gitu ya. Nah, ketika Anda itu membuat-buat sesuatu ya yang belum tentu benar dan tidaknya, ya pastilah dia akan menimbulkan mispersepsi. Itu. Nah, biasanya kemudian
Nah, ini karena ini kita berbicara politik ya, but once again ya, sekali lagi kita dan saya ini berbicara dalam konteks akademik ya, tidak underestimate seseorang, apalagi pemerintahan kita tidak sama sekali ya. Ini adalah bunyi hipotesanya seperti itu gitu. Nah, jadi kemudian apa? Nah, ketika itu dibuat sebagai sebuah pencitraan dan karena itu adalah, mohon maaf saya katakan dalam tanda kutip, jualan politik, maka seorang aktor itu dia kemudian harus berkomitmen betul-betul untuk menciptakan apa yang dicitrakan itu. Gitu. Ya syukur-syukur alhamdulillah semoga menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Nah, nanti Anda coba mencarilah contohnya sebuah pencitraan apa ya. Dan itu lumrah di dalam di partai politik ya. Anda bisa melihat misalkan Donald Trump yang terakhir ya. Yang orang Amerika semua tahu lah ya bagaimana religiusitas ya Donald Trump itu. Tapi tiba-tiba dia membawa Bible kemudian ya saya termasuk fannya dia gitu. Tapi di dalam politik hal yang semacam itu udah wajar. Jadi enggak perlu juga itu misalkan ada yang mencaci-caci maki di media sosial dan lain-lain. It's not the way how it is ya. Di dalam politik hal yang semacam itu biasa. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, saya tekankan ada dua hipotesa di dalam bahasan kita hari ini mengenai persepsi dan mispersepsi ya. Tadi contoh di Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu betul-betul untuk mendekatkan kita pada kajian HI-nya ya. Sementara hipotesa-hipotesa ini mungkin lebih pada ke ilmu pemerintahan, tetapi HI itu kan memang seperti itu ya. Kita banyak mempelajari bahkan psikologi, sosiologi, psikologi itu masuk di dalam kajian HI gitu. Nah, dua hipotesa itu insya Allah bisa leading you to this assignment ya, mengantar Anda untuk mengerjakan tugas ini ya. Ini tugasnya ya, nanti Anda baca singkat saja ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu juga berteori-teori ya. Jadi apakah Anda tahu apa yang dapat membantu Anda untuk memperjelas poin mispersepsi ya. Nah, apa yang menjadi tugasnya itu ada di slide ini ya. Nah, ini kan sangat very common ya. A picture is a word, a thousand word ya. Gambar itu sangat berarti ya. Layaknya sebuah gambar itu sangat berarti layaknya 1000 kata ya. Kalau membuat 1000 kata itu panjang banget ya. Bisa selembar lebih gitu. Tapi dengan Anda menggambar aja sedikit, nah itu gambar itu bisa merepresentasikan itu. Nah, gambar ini ada 3 perahu dari kertas, kemudian ada saya geser saya ke sini. Ada ini peta. Anggap aja ini peta dunia ya, meskipun ini hanya peta benua Amerika ya, ada Amerika Latin di sana, ada Amerika Serikat, ada Kanada di atasnya. Tapi maksud saya Anda mempersepsi gambar ini ya, ada 3 perahu kertasnya, besar, sedang, kecil. Jadi nanti 5 orang ini ya, di kelas saya ini, di kelas Anda ini, Anda membuat ini jadi Anda terjemahkan dalam 1 paragraf pendek ya tentang gambar di slide yang tadi. Biarkan imajinasi Anda tentang teori-teori if you want ya, kalau Anda inginkan ambil, dan keilmuan HI ya maupun lainnya membantu memperjelas poin persepsi Anda tadi. Nah, kemudian bagaimana persepsi dan mispersepsi muncul dalam menerjemahkan gambar yang tadi itu ya, gambar yang ini gitu ya. Anda tuliskan di dalam, nanti saya tulis di e-learningnya
itu ada kolom assignment, ada bagian assignment bagian bawah ya. Seperti biasa nanti akan ada attendance, kemudian PowerPoint ini akan saya masukkan di sana, kemudian link video ini. Nah, ini video saya pertama kali. Video ajar ya, nanti saya semoga ini berhasil dalam terrecord, kemudian nanti akan saya postingkan di channel YouTube saya, kemudian Anda klik melalui e-learning Anda ya, dan setelah itu Anda kerjakan tugas di assignment ya tentang ini. Nah, ya gambar ini. Oke, demikian ya rekan-rekan sekalian, semoga bermanfaat. Thank you very much for your kind attention. You can play this video on and on if you like ya, biar paham. Nah, nanti baru bisa dipahami lebih lanjut gitu ya. Oke, saya coba akhiri. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.